Syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh merayakan Paskah di tahun 2020. Walaupun dalam suasana keprihatinan karena bangsa dan negara kita dan bangsa-bangsa lain di dunia menghadapi epidemi virus corona yang sudah banyak menelan korban jiwa, yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan kita. Tentu ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang terbebas dari rasa kekhawatiran dan ketakutan. Apapun yang kita hadapi, apakah epidemi atau hal-hal lain, bisa saja membuat kita menjadi khawatir dan takut. Dan dengan demikian, ketika kita merayakan Paskah pada hari ini, maka itu menjadi pengharapan bagi kita bahwa apapun beban-beban hidup kita akan mampu kita hadapi. Dalam nas yang baru saja kita bacakan tadi, kita melihat bagaimana Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Ia datang ke kubur Yesus, ia masih dalam suasana kesedihan, suasana kehilangan. Orang yang ia kagumi, guru yang ia kasihi, yang telah memberi pencerahan padanya, yang telah membangun iman dan pengharapannya pada Tuhan. Tetapi ia harus diperhadapkan dengan fakta kematian Tuhan yang tergantung di kayu salib. Sebuah kematian yang tragis, sebuah kematian yang melukai hati para murid. Dan melukai hati orang-orang yang dikasihinya, yang telah pernah ia tolong, yang pernah ia bantu. Jadi suasana kesedihan, suasana kehilangan itu masih menyelimuti hati Maria Magdalena. Dalam suasana itulah ia datang ke kubur. Bukan untuk memverifikasi atau untuk meyakini bahwa Yesus Kristus bangkit atau hidup, tetapi ia datang dalam rangka, dalam suasana duka, ingin menunjukkan rasa hormat, rasa cinta kasihnya ke kubur Yesus untuk memberi rempah-rempah supaya jasad Yesus menjadi jasad yang awet, bertahan lama, tidak cepat pembusukannya. Tapi kehadirannya diperhadapkan dengan fakta bahwa kubur kosong. Tidak ada tubuh Yesus, tidak ada jasad Yesus di sana. Sehingga dalam kondisi yang ia saksikan tersebut, ia cepat-cepat kembali menginformasikan kepada para murid. Dan dalam informasi yang ia sampaikan, terungkap pemikirannya. Ia beranggapan bahwa seolah-olah kubur Yesus itu atau Yesus itu dicuri orang atau diambil orang jasadnya entah kemana. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, ini memberi gambaran kepada kita bahwa para murid, sebagian para murid dan Maria Magdalena masih diliputi suasana kedukacitaan, kesedihan, dan ketidakmengertian tentang apa yang terjadi di kubur kosong, sehingga membuat mereka berpikir tentang hal-hal yang lain. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tapi fakta lain menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua respon para murid menggambarkan respon ketidakmengertian, ketidakpercayaan. Karena ada juga murid yang percaya bahwa Yesus Kristus bangkit, sebagaimana dikatakan dalam ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Jadi ia percaya bahwa Yesus Kristus hidup, mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Bukan percaya Yesus Kristus hilang begitu saja, tapi percaya bahwa Yesus Kristus hidup. Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Walaupun memang sebagaimana kesaksian dalam nas kita, sebagian besar para murid masih belum mengerti. Dalam ayat 9 dikatakan, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus
bangkit dari antara orang mati. Jadi walaupun mereka membaca kitab suci, walaupun mereka bergaul dengan Yesus selama 3 tahun, mereka pun masih diliputi oleh ketidakmengertian tentang siapa Yesus. Tapi sejak peristiwa Paskah atau sejak kebangkitan Yesus, sejak hari itu, mereka perlahan tetapi pasti menjadi mengerti tentang siapa Yesus yang berkuasa di langit dan di bumi. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Paskah, berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah berita yang mengubah para murid. Dan itu terbukti dalam perjalanan hidup mereka selanjutnya. Setelah mereka percaya akan berita Paskah, mereka diubah menjadi pribadi yang baru. Karena pribadi yang bangkit adalah pribadi yang berkuasa di bumi dan di langit. Berkuasa atas segala semesta ini, berkuasa atas kehidupan kita, berkuasa atas segala sakit penyakit, berkuasa atas segala kuasa-kuasa kegelapan, berkuasa atas segala penguasa yang ada di segala zaman, di segala tempat. Kebangkitan Kristus membuat orang-orang percaya menjadi sebuah komunitas yang berani melanjutkan kehidupan mereka, berani melakukan karya-karya baik, dan berani juga untuk bersaksi tentang siapa Yesus. Dengan mereka percaya akan kebangkitan Yesus, bukanlah berarti bahwa hidup mereka menjadi mudah, menjadi gampang, menjadi tanpa pergumulan dan tantangan. Tidak, ibu bapak saudara. Hidup mereka juga diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan. Bahkan untuk jemaat mula-mula, mereka menghadapi aniaya, mereka menghadapi penghambatan. Tetapi itu tidak menyurutkan langkah mereka untuk melangkah bersama Tuhan yang bangkit, bersama Tuhan yang hidup. Karena apa? Karena mereka tahu, mereka percaya pada Tuhan yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bersatu dalam ketertunggalannya menjadi yang maha kuasa. Dengan demikian ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat hari ini kita boleh merayakan Paskah di tahun 2020 dengan suasana yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin tidak pernah dialami oleh gereja-gereja, bahwa umat Kristiani tidak berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah di gereja atau dimanapun tempat mereka boleh berkumpul bersama-sama untuk bersyukur. Karena wabah epidemi COVID-19 yang mengharuskan kita beribadah di rumah masing-masing. Tapi itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk menghayati berita Paskah, menghayati kemenangan Tuhan atas hidup kita. Oleh sebab itu, tema Paskah yang boleh kita rayakan bersama-sama, kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memandang pada Kristus, berserah dan bersandar kepada Kristus, dalam segala apapun persoalan dan tantangan yang kita hadapi, maka kita akan menjadi pribadi yang berpengharapan, menjadi pribadi yang punya optimisme, menjadi pribadi yang mau melangkah, bergerak, melakukan hal-hal baik dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita lakukan pada saat kita merayakan Paskah dalam suasana yang berbeda pada tahun ini adalah, marilah kita percaya pada kuasa kebangkitan, kepada kuasa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dalam segala tantangan dan pergumulan hidup kita. Marilah kita datang kepada Dia dalam iman, dalam penyerahan kepada Dia, dalam doa kita kepada Dia. Supaya apa? Supaya kita boleh menjadi pribadi yang berpengharapan. Bukan menjadi pribadi yang menyerah kalah. Bukan menjadi pribadi yang terikat dalam ketakutan dan kegelisahan kita oleh berbagai macam pergumulan hidup, termasuk epidemi yang kita hadapi sekarang ini. Tapi menjadi pribadi yang keluar, yang boleh melakukan hal-hal baik, dan sekaligus menjadi pribadi yang selalu memawas diri
untuk memperhatikan setiap protokol kesehatan atau arahan pemerintah. Sehingga iman kita itu bukanlah iman yang tidak memperhatikan kebenaran, tidak memperhatikan segala sesuatu yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hal pertama kita harus bersandar kepada Tuhan. Karena itu adalah cara kita memohon kekuatan, memohon pemulihan, memohon penguatan daripada Tuhan, dan Ia akan hadir dalam kehidupan kita untuk memberi pemulihan kepada kita, untuk memberi kekuatan kepada kita. Hal kedua yang harus kita lakukan, ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus membawa pengharapan kepada para murid dan gereja mula-mula, dan membawa pengharapan kepada gereja di segala masa dan tempat, di segala zaman. Kita mempunyai tugas, yaitu untuk melanjutkan misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Dengan kita mengandalkan Kristus yang bangkit, maka kita akan dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang berpengharapan. Oleh sebab itu, sebagai warga bangsa, sebagai warga dunia, marilah kita bersama-sama warga masyarakat, umat Kristiani bergandengan tangan dengan umat yang lain untuk melawan epidemi ini. Karena disitulah iman kita yang menyatakan bahwa kita berpengharapan. Dan begitu pula, ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, hadapi hidup kita dalam segala beban dan persoalan yang kita alami, yang tidak mungkin terelakkan. Ketika kita menghadapinya bersama kasih Kristus yang bangkit, maka kita akan dimampukan menjalani hidup kita dalam pengharapan sebuah kehidupan yang lebih baik. Baik kehidupan keluarga, kita akan mampu mengasihi dan menyayangi. Dalam kehidupan pekerjaan, kita akan mampu melaksanakan tugas, karir, dan tanggung jawab kita sebagai media pelayanan bagi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Begitu pula dalam relasi kita dengan sesama kita, kita boleh membangun relasi dengan relasi yang berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan dendam dan permusuhan. Kita boleh menghormati, menghargai keragaman dan perbedaan sebagai sesuatu yang harus kita hargai, hormati, karena mereka adalah saudara kita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah bangkit. Begitu pula dalam pelayanan gereja, kita boleh bersyukur karena gereja Kalimantan Evangelis boleh merayakan hari ulang tahunnya ke-181 tahun. Dengan demikian, gereja ini diajak bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan lainnya untuk ambil bagian dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Dengan demikian, tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan supaya umat bisa tersentuh dengan pelayanan gereja kita, sehingga Tuhan boleh memakai gereja kita menjadi gereja yang menghadirkan shalom, menghadirkan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu, warga gereja Kalimantan Evangelis perlu bersatu berbimbingan tangan untuk menyatukan kekuatan menjadi alat Tuhan, menghadirkan kebaikan, menghadirkan pelayanan yang baik bagi dunia, bagi umat Tuhan. Ibu bapak sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan kita pada hari ini kita boleh bersukacita karena kita punya Tuhan yang bangkit, Tuhan yang berkuasa mengalahkan maut. Datanglah kita kepada Dia, dan marilah kita yang percaya kepada Dia, kita terlibat dalam karya keselamatan yang Ia lakukan dengan kebangkitannya, dengan kematiannya, yaitu dengan melakukan tugas pelayanan kita di rumah kita masing-masing, di keluarga kita, di pekerjaan kita, di masyarakat, di bangsa dan negara kita. Selamat Paskah tahun 2020, kiranya Tuhan